Amalia dengan NIM F0412511174. Saya dari kelas Wawasan Budaya dan Ipteks BMI PB 125. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan materi mengenai sejarah maritim Indonesia dan bagaimana sejarah ini membentuk identitas nasional kita. Pertanyaan utama yang ingin saya jawab adalah, mengapa penting mempelajari sejarah maritim Indonesia? Jawabannya, karena laut bukan hanya pemisah pulau, tetapi penyatu bangsa. Indonesia adalah negara kepulauan dengan lebih dari 17.000 pulau yang terikat dalam satu sistem laut. Sejak masa lampau, laut menjadi jalur perdagangan, penyebaran budaya, hingga arena perjuangan melawan kolonialisme. Sejarah maritim Indonesia dibagi dalam beberapa periode besar. Yang pertama, masa prasejarah. Sejak 12.000 tahun lalu, nenek moyang kita sudah berlayar jauh, memanfaatkan angin, musim, dan bintang. Bukti berupa kano bercadik, lukisan perahu di gua, serta nekara perunggu menunjukkan betapa kuatnya tradisi maritim sejak awal. Yang kedua, masa kerajaan maritim. Kerajaan Sriwijaya. Abad ke-7 hingga abad ke-13 menjadi pusat perdagangan dan agama Buddha, menguasai Selat Malaka dan Sunda, serta dikenal dunia melalui hubungan dengan Cina dan India. Kerajaan Majapahit. Pada abad ke-13 hingga abad ke-15, memperluas kekuasaan maritim hingga hampir seluruh Nusantara, didukung armada laut yang kuat. Kerajaan Samudra Pasai, Ternate Tidore, hingga Goa Talo berperan penting dalam jalur perdagangan rempah global. Khusus Goa Talo di Makassar, abad ke-16 hingga abad ke-17 mencapai puncak kejayaan dengan Sultan Hasanuddin yang gigih melawan VOC. Yang ketiga, masa kolonial Belanda. Setelah VOC runtuh, Belanda mengambil alih kendali. Armada mereka mendominasi pelayaran antar pulau. Meskipun perdagangan rakyat menurun, aktivitas maritim tetap bertahan. Contohnya, Makassar ditetapkan sebagai pelabuhan bebas. Yang keempat atau yang terakhir, masa kemerdekaan hingga kini. Era Soekarno, lahirnya Deklarasi Juanda 1957 yang menegaskan laut sebagai bagian utuh NKRI. Era Orde Baru, fokus pada pembangunan pelabuhan, eksplorasi minyak dan gas, serta perikanan. Era Reformasi, Deklarasi Bunaken 1998, Seruan Sunda Kelapa 2001, hingga visi poros maritim dunia oleh Presiden Jokowi tahun 2014. Semua periode ini menunjukkan kontinuitas tradisi maritim yang membentuk karakter bangsa Indonesia. Dari perjalanan sejarah tersebut, terlihat adanya kontinuitas dan perubahan nilai maritim. Kontinuitas, laut selalu menjadi pusat ekonomi, budaya, dan pertahanan. Sejak Sriwijaya hingga Jokowi, laut tetap dipandang sebagai sumber kehidupan dan persatuan. Perubahan, jika dulu kerajaan maritim berfokus pada dominasi perdagangan rempah,
Kini peran maritim lebih luas, mencakup ekonomi biru, keamanan maritim, hingga diplomasi internasional. Relevansinya bagi Indonesia saat ini adalah yang pertama, identitas nasional. Kita adalah bangsa bahari. Semangat ini harus ditanamkan agar tidak kehilangan jati diri. Yang kedua, ekonomi. Laut adalah sumber daya besar, perikanan, energi, pariwisata bahari. Yang ketiga, geopolitik. Posisi strategis Indonesia di jalur perdagangan dunia menuntut kita menjaga kedaulatan laut dari ancaman-ancaman asing, termasuk illegal fishing dan konflik laut internasional. Sebagai penutup, sejarah maritim Indonesia memberikan banyak pelajaran berharga. Yang pertama, dari Sriwijaya. Dari Sriwijaya, kita belajar pentingnya diplomasi internasional. Dari Majapahit, kita belajar persatuan Nusantara. Dari Sultan Hasanuddin, kita belajar keberanian melawan kolonialisme. Dari era modern, kita belajar bahwa visi Indonesia sebagai poros maritim dunia adalah jalan untuk mengembalikan kejayaan bahari bangsa. Refleksi pribadi saya, memahami sejarah maritim membuat kita lebih sadar bahwa masa depan Indonesia ada di laut. Jika kita mampu menjaga, mengelola, dan memanfaatkannya dengan bijak, Indonesia benar-benar bisa menjadi kekuatan maritim yang besar di dunia. Oke, sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.